Indonesia, senang sekali berjumpa lagi dengan saya Dr. Reza Broto Asmoro dan juga Dr. Yan Tamrin. Selama 1 jam ke depan kami akan datang memberikan berbagai informasi kesehatan, tentunya hanya di Dr. Oz Indonesia. Ya, yang namanya kecantikan tentu juga berkaitan dengan kesehatan. Nah, apabila kulit wajah kita itu sehat, tentu terhindar dari hal-hal seperti jerawat dan juga komedo. Hal-hal yang membuat wajah kita terlihat kusam, tidak menarik, bahkan juga mengganggu kepercayaan diri kita. Nah, untuk membahasnya, kita akan mengundang seorang bintang tamu yang sangat cantik nih. Kita sambut saja Donita. Halo Donita, apa kabar? Aduh, makin cantik aja. Donita, kita kan mau ngomongin soal kesehatan kulit nih. Kalau Donita sih nggak diragukan lagi ya. Aduh, kulitnya udah sangat menarik. Tapi pernah nggak sih punya problem kecantikan kulit? Apa ya, paling yang normal sih. Mungkin kalau kayak mau menstruasi, ada jerawat. Atau misalkan karena aktivitas, rutinitas makeupnya terlalu sering, jadinya ya, kadang ada komedo. Pagi lagi, komedo nih ya. Komedo tuh memang bikin kita jadi gemes ya, karena mengganggu banget ya. Ada yang punya masalah komedo nggak di sini nih? Oh, kok semuanya ada masalah? Oke, kalau gitu kita langsung aja yuk ke meja demo. Oke. Nah, di sini udah ada hidung nih, Donita. Tapi kan komedo nggak cuma di hidung ya biasanya, di sini bisa, gitu kan. Bisa ada di bawah mata juga ada, sampai ke pipi, tergantung dari pori-porinya. Sebenarnya komedo itu memang biasanya mengganggu penampilan karena warna dan bentuknya nih, ya kan? Kalau makeup jadi nggak rata. Iya, benar-benar. Apalagi biasanya, mukanya jadi berminyak. Warnanya itu kan kadang suka mengganggu, gitu loh. Itu dia, jadi muncul titik-titik di wajah. Nah, biasanya kalau Donita diapain sih? Aku kalau udah kesel-kesel banget aku pencet sih. Pencet ya? Sebenarnya itu masalah nggak sih, Dok? Ada juga nggak nih yang memakai alat seperti ini nih? Ada. Iya. Biasanya ditempelkan ke hidung, kemudian ditarik. Nah, diangkat dia, kemudian komedonya ikut terangkat. Benar? Ada nggak nih yang begini nih hasilnya nih? Ada. Waduh, sebanyak ini komedonya. Nah, komedonya terangkat di kertas seperti ini. Kita harus tahu dulu, apa saja yang memicu terbentuknya si komedo itu. Oh gitu ya. Kira-kira apa nih, Donita? Kalau aku sih biasanya kalau makeupnya keseringan tuh. Kalau makeupnya keseringan atau misalkan pemakaian makeupnya lama gitu. Nah, itu Tapi dia. selebihnya aku nggak tahu. Yang paling pertama, yang pemicu utama sebenarnya dari makanan dulu nih. Dari makanan yang berminyak atau digoreng. Oh gitu, itu bikin komedo juga? Iya, siapa suka gorengan di sini? Saya. Tiap hari makan gorengan? Akhirnya kalau akumulasinya banyak, wajah kita makin berminyak. Akibatnya akumulasi sebum di daerah hidung terutama, daerah T, kemudian juga pipi itu bertambah banyak. Akibatnya muncullah komedo itu. Apalagi ditambah dengan sel-sel kulit mati di wajah kita, sehingga pori-pori di dalam kulit itu tertutup. Terbentuklah komedo itu. Jadi komedo itu sebenarnya itu kayak minyak yang harus keluar tapi tertutup gitu. Tapi tertutup. Nah, tertutupnya bisa karena wajah yang kotor. Wajah yang kotor. Wajah yang kotor dari seperti Donita bilang, make up. Nah, make up atau mungkin debu, ya. Kemudian kita tidak membersihkan muka dengan baik. Jadi dibawa tidur. Nah, ada nggak nih? Biasanya mahasiswa nih suka kayak gini nih, bener nggak? Habis aktivitas sehari-hari, kemudian kita aduh capek, tidur gitu. Lupa cuci muka. Akibatnya debu-debu menempel dengan minyak dan terbentuklah komedo itu. Nah, itu dia. Apalagi kalau misalnya ditambah kebiasaan dari merokok. Merokok tuh juga karena banyak radikal bebasnya, sel-sel kulit mati cepat sekali mati. Makin banyak dia. Akhirnya komedo pun makin cepat terbentuknya. Nah, aku tuh kadang suka bingung, Dok. Ada komedo hitam sama ada komedo putih. Itu apa sih bedanya sebenarnya? Ada yang tahu nggak nih di sini nih? Pernah dengar antara komedo hitam dan komedo putih? Nah, itu bedanya tuh adalah yang satu terbuka, yang satu tertutup. Nih, di sini. Kita lihat nih yang ada di tayangan ini ya. Nah, ini beda nih, Donita. Kalau Donita bisa lihat yang di sana ada berwarna kehitaman. Iya. Titik-titik hitam. Kalau yang di bagian ini putih. Bedanya sebenarnya dari lokasi si komedonya itu. Kalau komedo
hitam disebut dengan komedo terbuka karena lokasinya memang pori-porinya itu terbuka, langsung terkena dengan udara sekitar. Akibatnya dia terkena oksidasi. Jadi minyak yang ada di dalam pori-pori itu dia berwarna hitam. Tapi kalau komedo putih letaknya lebih di dalam daripada kulit yang hitam. Jadi ada sel-sel kulit yang menutupi. Dia tidak terkena udara bebas secara langsung, akibatnya warnanya jadi putih karena ada yang melapisi. Tapi kan aku kadang suka gemes banget gitu ya. Kalau misalkan males ke dokter atau facial segala macem gitu, terus aku pencet, sebenarnya itu masalah nggak sih? Dipencet-pencet ya? Sampai luka nggak? Sampai kadang-kadang luka, terus gitu merah-merah gitu kan. Nah, itu dia. Sebenarnya kebiasaan memencet itu sebaiknya dihindari. Biasanya dipencet-pencet pakai apa, Bu? Pakai alat? Atau pakai tisu? Pernah ya? Nah, itu juga sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan kecacatan pada kulitnya. Jadi pori-porinya itu sebenarnya kan harusnya kembali menutup. Tapi kalau biasa dipencet terus-menerus, akibatnya pori-porinya tetap terbuka. Atau bahkan kalau salah memencetnya, dia membentuk lubang baru. Oh gitu. Makanya akhirnya biasanya suka ada yang kelihatan pori-porinya besar, padahal belum tentu pori-porinya. Tapi itu adalah lubang-lubang baru yang muncul di kulit. Jadi salah banget ya? Jadi jangan. Lebih baik ke dokter, karena ada obat khususnya. Biasanya di dokter dikasih peeling atau cairan khusus untuk mengurai si komedo itu. Gitu. Tapi kita juga punya nih, untuk pemirsa di rumah yang suka dengan bahan-bahan alami, kita juga ada tipsnya untuk menghilangkan komedo secara alami. Ingin tahu apa? Nah, kayaknya saya untuk mempraktekkan ini butuh seorang wanita nih. Ya kita coba aja yuk, kita undang Bang Dava. Halo Mbak Dava. Oke, kita langsung aja yuk. Kita minta tolong FD-nya kursinya. Ini mbaknya kayaknya habis perawatan juga ya, Dok? Iya, ini rajin dong kalau di sini FD-nya Dokter Os. Mbak Dava boleh duduk? Oke. Ini saya pasangin ya. Karena ini nanti akan diletakkan di bagian hidung. Ya, ramuannya. Jadi lebih baik terhindar dari rambut. Oke, kita buat dulu ya ramuannya ya. Jadi mudah sekali nih Donita. Pemirsa di rumah juga bisa menemukan ini di rumah, yaitu dengan menggunakan pertama adalah ini. Donita tahu apa? Oh, kayu manis. Iya, bubuk kayu manis. Nah, bubuk kayu manis ini kita campurkan dengan air perasan lemon. Caranya secukupnya aja kita buat. Ambil kayu manisnya, mungkin sekitar setengah sendok makan. Dan kita campurkan dengan air perasan lemonnya 1 sendok makan sampai dia berbentuk seperti pasta. Ya, jadi tidak terlalu cair ya. Kayak tidak bikin terlalu kue ya, encer. Iya. Jadi wangi ya. Nah, setelah terbentuk seperti pasta ini, kita oleskan langsung ke hidung atau area daerah yang berkomedo ya. lah. Kalau area berkomedo kita oleskan dan kita diamkan dia semalaman. Tuh. Jadi dibawa tidur. Terus paginya dicuci pakai sabun atau nggak usah? Cuci wajah seperti biasa, bilas, kemudian sabun. Gitu. Nah, ini sudah bentuknya seperti pasta nih ya, udah ya. Nah, langsung dioleskan aja. Mungkin saya pasangkan handuknya, Donita boleh bantu oles? Oke. Silakan. Agar nggak kena baju, banyak agak mundur. Oke. Nah, wajah harus dibersihkan dengan baik ya, jangan ada make up atau ada kotoran-kotoran seperti debu. Jadi lebih baik dalam keadaan bersih dan mau tidur. Donita boleh bantu oles ya. Nah, kita oles langsung di hidung. Mungkin bagian-bagian yang berpori-pori Seperti ini ya? ya terisi itu. Biasanya sini kan ya? Oke. Boleh saya bantu Donita? Boleh, Dok. Oke. Nah, Oh, harus agak tebal ya, Dok? harus agak tebal. Biarkan dia menempel dan menutupi seluruh bagian dari komedo yang ada. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita diamkan semalaman
Baru kemudian besok pagi dibilas dan dicuci bersih dengan sabun muka seperti biasa. Dibilas terus dicuci bersih. Mm-mm. Nggak perlu ke salon, nggak Iya. perlu ke dokter ya dok. Dan jangan dipencet-pencet, ini tidak menimbulkan bekas Gitu. dan luka. Nggak menimbulkan rasa sakit. Gitu dia. Nah, ya seperti itu. Mudah kan? Ya gampang banget. Gampang banget ya, bisa dipraktekkan di rumah? Iya, itu tadi. Baiklah, kalau begitu kami akan segera kembali karena masih banyak informasi menarik tetap di Dr. Oz Indonesia.